banyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Kenapa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, "Hai koruptor, kutabrak kamu. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, saya tabrak." Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang hukum. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Sukses. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silakan kembali, Pak. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk naik ke atas panggung menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama, tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai serpet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan.
Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat.